Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 8 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Pengalaman Zakeus boleh menjadi bagian kami, dan pada akhirnya kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Vika Sarkwenam. Kepada Saudari Vika, kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita tanggal 8 Februari 2024 yang berjudul Guru yang Baru Ditemukan. Ayat inti diambil dari Lukas 19 ayat 9 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Jalanan begitu ramai, dan Zakeus yang bertubuh kecil tidak dapat melihat apapun di balik kepala orang-orang. Tidak ada seorang pun yang mau memberi jalan baginya, maka sambil sedikit berlari di depan orang banyak ke tempat pohon ara yang bercabang lebar bergantung di jalan, pemungut cukai yang kaya itu naik ke tempat duduk di antara dahan, sehingga ia dapat mengamati pawai yang lewat di bawah. Kerumunan itu datang mendekat, lalu lewat, dan Zakeus mengamati dengan penuh semangat untuk melihat sosok yang ingin dilihatnya. Di tengah hiruk pikuk para imam dan rabi, serta sorak-sorai sambutan dari orang banyak, keinginan yang tak terucapkan dari kepala pemungut cukai itu berbicara dalam hati Yesus. Tiba-tiba, tepat di bawah pohon ara, sekelompok orang berhenti, kelompok di depan dan di belakang berhenti, dan seseorang melihat ke atas yang pandangannya seolah-olah membaca jiwa. Hampir meragukan kesadarannya, pria di atas pohon itu mendengar kata-kata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Orang banyak memberi jalan, dan Zakeus berjalan seperti dalam mimpi, memimpin jalan menuju rumahnya sendiri. Namun, para rabi melihatnya dengan wajah cemberut dan mengerut, dengan perasaan tidak puas dan mencemooh. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus diliputi kagum dan terdiam, melihat kasih dan kesederhanaan hati Kristus yang membungkuk kepadanya yang begitu tidak layak. Kini, kasih dan kesetiaan kepada guru yang baru ditemukannya membuka segel bibirnya. Dia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya kepada khalayak umum. Di hadapan orang banyak, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yang dikutip dari The Desire of Ages, halaman 553 sampai 555. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas penata layanan Saudari Vika. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengenai Zakeus, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 552 paragraf 4. Zakeus pernah mendengar tentang Yesus. Laporan tentang dia yang telah membawa dirinya dengan kebaikan dan kesopanan terhadap kelompok-kelompok terlarang telah menyebar luas. Dalam diri kepala pemungut cukai ini terbangun kerinduan akan kehidupan yang lebih baik.
Hanya beberapa mil dari Yeriko, Yohanes Pembaptis telah berkhotbah di Sungai Yordan, dan Zakheus telah mendengar seruan untuk bertobat. Zakheus telah mendengar bahwa Yesus baik kepada semua golongan, termasuk golongan pemungut cukai seperti dirinya. Dan sekarang, Zakheus mendengar panggilan bertobat bukan lagi dari Yohanes Pembaptis, tetapi dari Yesus, dan itu membangkitkan harapan dalam dirinya. Science of the Times tanggal 11 Juni tahun 1896 paragraf 4 menyatakan, Zakheus telah mendengar tentang karya kemurahan Kristus, telah mendengarkan pengulangan ajarannya yang menakjubkan, dan ingin sekali melihat Kristus secara langsung. Perkataan Juru Selamat yang telah disampaikan kepadanya oleh mereka yang telah mendengarkannya telah menyentuh hatinya dengan dalam dan menyadarkan dia bahwa dia perlu memperbaharui kehidupannya. Inilah sebabnya Zakheus ingin sekali melihat Yesus, tapi sayangnya tubuhnya pendek dan sulit baginya untuk melihat Yesus. Maka sambil berlari sedikit ke depan orang banyak, ke tempat pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut pajak yang kaya itu naik pohon supaya dapat duduk di antara dahan agar dia dapat melihat Yesus lewat nantinya. Dan benar, saat Yesus lewat, Zakheus dapat melihat Yesus, dan tidak hanya itu, Yesus berhenti serta berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tentang hal ini, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 47 paragraf 5 yang berbunyi, Zakheus diliputi kagum dan terdiam melihat kasih dan kerendahan hati Kristus yang membungkuk kepadanya yang begitu tidak layak. Kini kasih dan kesetiaan kepada guru yang baru ditemukannya membuka segel bibirnya. Dia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya kepada halayak umum. Apakah Zakheus bertobat saat menerima Yesus di rumahnya? Oh tidak. Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 11 Juni tahun 1896 paragraf 9 yang berbunyi, sebelum Zakheus memandang wajah Kristus, dia telah memulai pekerjaan yang menjadikan dia nyata sebagai orang yang benar-benar bertobat. Sebelum dituduh manusia, dia sudah mengakui kesalahannya. Dia telah menyerah pada pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkannya. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam From Heaven with Love, halaman 368 paragraf 6. Sebelum Zakheus memandang wajah Kristus, dia telah mengakui dosanya. Artinya, sebelum Zakheus melihat Yesus dari atas pohon, Zakheus telah bertobat dan mengakui dosa-dosanya. Sehingga saat dia berkata dalam Jesus Name Above All Names halaman 47 paragraf 6 yang berbunyi, di hadapan orang banyak Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Pengakuannya ini adalah buah dari pertobatannya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan dalam Conflict and Courage halaman 302 paragraf 6. Ketika Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi, keselamatan datang ke dalam jiwa. Zakheus telah menerima Yesus bukan hanya sebagai tamu yang lewat di rumahnya, namun sebagai pribadi yang tinggal di bait jiwa. Inilah rahasia pertobatan dan pembaharuan Zakheus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuduhnya sebagai orang berdosa, tetapi Yesus mengenalinya sebagai anak Abraham, sebab Zakheus telah menjadi milik Kristus, karena Kristus tinggal dalam bait jiwa Zakheus. Inilah rahasia sukacita Zakheus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bukalah pintu hati kita dan terima Yesus oleh kehadiran Roh-Nya, maka pertobatan, pembaharuan, dan sukacita Zakheus menjadi bagian kita. Keselamatan telah terjadi dalam rumah kita,
sebab guru yang baru menjadi milik kita, dan guru itu adalah Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami, melalui pengalaman Zakeus. Zakeus telah mendengar tentang Yesus. Zakeus telah mendengar panggilan bertobatan dari Yesus. Karenanya sebelum bertemu dengan Yesus, dia telah bertobat, mengakui dosa-dosanya, dan saat berjumpa dengan Yesus, dia menyatakan buah-buah dari pertobatannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab oleh kehadiran Kristus dalam bait jiwa kami, itulah wujud pertobatan yang sejati. Kristus menuntun kami kepada pertobatan dan mengakui dosa-dosa kami, serta menerima pengampunan daripada Engkau, ya Bapa. Dan pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.